Halo kawan-kawan, kita lagi mau nunggu dulu. Kita udah ngundang Mbak Pinkan dan Bang Aulia Rizal ya. Halo, Halo Mbak, halo Mas Hedi. Suaranya kedengeran ya? kedengeran Mbak, kedengeran. Suara Oke, aku kedengeran juga kan ya? jelas kok jelas. Bagus lah. Ini kita nunggu Bang Aulia Rizal dulu ya Mbak dari LBH Padang. Iya baik. Ini udah diundang dari tadi sih. Udah mulai WFO lagi Mbak, kawan-kawan CPS. Udah tapi baru sebagian sih. Jadi ada yang udah masuk, ada yang masih di rumah gitu. Oh, setengah. Iya, aku kemarin itu terakhir ikut kegiatan CIPS yang di Week. Oh iya, bulan September. Iya, itu kebetulan juga kan waktu itu TI juga lagi bahas soal kebebasan berekspresi itu. Jadi kita merasa relate dengan hasil dari kebijakan apa studi kebijakan yang dibikin sama kawan-kawan CIPS. Jadi makanya pas banget sih rasanya kalau kita ngobrol-ngobrol lagi sekarang tentang bagaimana sih masalah moderasi konten, lalu kemudian bagaimana masalah soal persoalan kebijakan publik di Indonesia. Jadi ini Iya, Bang, ya bentar ya Pak, ulang lagi. Oke. Jadi mungkin karena sudah jam 4 kita mulai saja kawan-kawan. Eh, Selamat datang di inisiatif. Ini merupakan salah satu program dari The Indonesian Institute, di mana live Instagram ini menjadi wadah bagi kawan-kawan masyarakat sipil untuk saling bertemu dan bertukar gagasan terkait dengan persoalan-persoalan yang saat ini sedang terjadi di Indonesia. Ini Bang Aulia Rizal sudah meminta untuk bergabung. Nah, halo Bang Paul. Halo, Kamerat Henny, Ya, kawan-kawan. Maaf agak telat ya. ini kameranya nggak hidup ya Bang? Kamera, sebentar. Hmm, Gimana ya pengaturan kameranya? Sebentar. Itu Masih ada, belum ya? masih belum Bang? Oh iya. Bentar, bentar, bentar. Bentar. Ngapa ya? Atau coba keluar dulu bentar. Oke oke, nanti request lagi ya Bang. Ya, inilah ya Mbak, kalau live Instagram kita terbatas sama platformnya. iya, nggak apa-apa Mas Hel. Iya, kita juga jadi untuk kawan-kawan yang lagi nonton live Instagram ini, inisiatif ini merupakan salah satu wadah baru yang disediakan oleh The Indonesian Institute untuk mempertemukan berbagai kelompok masyarakat sipil, baik itu peneliti, wartawan, jurnalis, untuk mendiskusikan dan membahas berbagai hal yang saat ini terjadi di Indonesia. Masih belum terlihat, Masih ya? Oh, masih Bang. oh, ini gimana ya? Caranya. Eh, Itu pengaturan kameranya ada nggak Bang? Pengaturan kameranya. Hmm, Kameranya ada nggak? Coba lihat di bawah kamera Bang, ada iya. gambar logo kamera, coba klik-klik itu aja Bang. Hmm, hmm, Sebentar. Pengaturan.
Sebentar. Betul, keluar masuk aja. Iya. Susah. Permasalahan teknis. Jadi buat kawan-kawan kita saat ini sudah kehadiran dua orang yang akan menjadi rekan diskusi dalam inisiatif sore hari ini. Yang sudah bergabung bersama kita hari ini sudah ada Mbak Pinkan Audrin dari peneliti di Center for Indonesian Public Study atau CIPS. Nah, untuk sedikit memberikan konteks kenapa Mbak Pinkan kita menjadikan kawan diskusi, karena kawan-kawan CIPS pada bulan Juli dahulu itu mengeluarkan sebuah makalah kebijakan yang membahas tentang moderasi konten di Indonesia. Jadi secara nah ini sudah ganteng kali nih kelihatannya. Baik, terima kasih. Ternyata bisa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, selamat datang nih. Ini saling kenal-kenalan dulu nih kita. Ya. Ini Bang Aulia Rizal, Direktur LBH Pers Padang, dan ada Mbak Pinkan Audrin, peneliti Central for Indonesian Public Study atau CIPS. Iya. Kenalan dulu dong. Ya, salam kenal Mbak Pinkan. Ini pertama kali bertemu ini ya. Ya, nah jadi inisiatif ini sebenarnya ingin dirancang sebagai sebuah wadah yang lebih mengutamakan dialog dan tidak terlalu banyak monolog tanya jawab antar moderator dan pembicara. Jadi nanti ketika di tengah-tengah diskusi, ketika Bang Aulia Rizal ingin bertanya kepada Mbak Pinkan atau sebaliknya di antara kita bertiga, kita persilahkan, tetapi dengan tetap rapi ya. Jadi seperti yang sudah saya perkenalkan sebelumnya, saya Hemila Febrinandes, peneliti bidang hukum The Indonesian Institute, dan sudah ada dua orang pemantik diskusi dari LBH Pers Padang, ada Bang Aulia Rizal. Halo Bang. Dan juga ada Mbak Pinkan Audrin dari CIPS. Jadi kenapa kita membicarakan tentang bagaimana moderasi konten di Indonesia terkait dengan kebebasan berekspresi, itu terkait dengan salah satu hasil dari permintaan moderasi konten yang yang dipublis oleh Google pada bulan September yang lalu. Jadi Indonesia menjadi negara yang paling banyak meminta untuk dilakukannya take down terhadap beberapa konten di ruang digital salah satunya. Dan itu sebenarnya tidak terlepas dari bagaimana persoalan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, dan diantaranya itu ada Peraturan Menteri Kominfo nomor 5, lalu kemudian juga ada Undang-Undang ITE, dan sekarang kita sebagai masyarakat sipil ingin seperti apa dalam melihat fenomena moderasi konten ini. Apakah moderasi konten merupakan salah satu hal yang dibutuhkan di Indonesia untuk menjaga iklim demokrasi, atau kita ingin membangun sebuah skenario baru, atau bagaimana kita meregulasi moderasi konten di Indonesia. Untuk pemantik di awal, mungkin kita minta kepada Mbak Pinkan terlebih dahulu, karena kawan-kawan CIPS pada bulan Juli sudah mengeluarkan hasil riset tentang moderasi konten di Indonesia. Dan saya ingin bertanya, apakah persoalan moderasi konten ini hanya terjadi di Indonesia, atau ini merupakan salah satu fenomena global yang harus kita hadapi bersama gitu? Mungkin kepada Mbak Pinkan, dipersilakan. Iya, terima kasih banyak Mas Hemi, dan salam kenal juga buat Mas Aulia. Mungkin tadi sedikit ralat, jadi CIPS itu Center for Indonesian Policy Studies. Nah, kita lembaga think tank yang memang salah satu fokus area kebijakan yang diteliti ini juga mencakup di community livelihood atau kesejahteraan masyarakat, dan melihat juga ekonomi digital seperti apa. Makanya ada salah satu penelitian kami yang melihat lebih lanjut nih mengenai moderasi konten di Indonesia. Nah, mungkin tadi sedikit menjawab juga ya untuk pertanyaan di awal, moderasi konten ini sebenarnya bisa dibilang permasalahan atau fenomena global atau tidak. Mungkin kita bisa lihat dari definisinya dulu, atau kenapa sih sebenarnya ada moderasi konten. Jadi itu tidak lepas dari aktivitas masyarakat secara digital. Jadi kan mungkin dari Misalnya, terus juga teman-teman sekalian juga akses kegiatan kita pada sore hari ini terhubung melalui platform media sosial kan.
platform media sosial ini merupakan salah satu jenis dari user generated content platform atau UGC platform, yang mana platform digital ini memiliki model bisnis yang berbasis kepada konten unggahan pengguna. Jadi kita bisa aktif mengunggah foto, video, ataupun juga tulisan dan bisa diakses oleh publik. Nah, itu pertama. Nah, seiring berjalannya waktu kan ya semakin kesini semakin banyak populasi Indonesia juga yang memiliki akses terhadap internet dan aktif di platform-platform digital. Jadi kalau dilihat dari data BPS 2020, sehingga hampir 50% penduduk Indonesia itu sudah memiliki akses internet dan juga di platform media sosial. Bahkan 87% itu pengguna internet itu media sosial juga. Dan kalau kita lihat dari data media 2021 yang dikeluarkan oleh Web Social Database itu juga ada sekitar 70 juta orang masyarakat Indonesia yang sudah terhubung melalui ragam platform media sosial. Nah, saat ini berkorelasi juga dengan berapa banyak postingan digital. Nah, jadi kan tadi kita udah ngeliat dari jumlahnya banyak, kemudian juga postingan satu orang aja tuh dalam satu hari mungkin bisa mengunggah beberapa tweet di platform Twitter mereka, atau mungkin beberapa story di Instagram atau di Facebook mereka. Jadi banyak jumlah konten yang beredar setiap hari. Dengan adanya pertumbuhan jumlah konten digital ini, kemudian ada dampaknya ternyata pada masyarakat. Nah, ini bisa dilihat ada dua, ada dampak positif dan juga yang negatif. Nah, kalau untuk yang positifnya sendiri, kita bisa lihat kalau sekarang platform media sosial atau platform digital ini juga semakin mempermudah komunikasi masyarakat satu sama lain. Kemudian juga akses terhadap ilmu pengetahuan maupun juga informasi bisa didapatkan dengan lebih cepat dan juga gratis gitu. Nah, tapi di sisi yang lain juga ada resiko. Nah, resikonya di sini seperti pelecehan atau perundungan, kemudian juga konten-konten pornografi dan adanya tindak pornografi balas dendam atau revenge, dan kemudian juga beberapa tindak kekerasan lainnya gitu. Nah, berkaca dari dua kondisi ada yang diperlukan satu mekanisme untuk memutuskan nih konten mana yang bisa tetap diakses dan konten mana yang harus diturunkan gitu dan dihapus supaya tidak bisa diakses lagi oleh masyarakat. Ini disebut sebagai moderasi konten. Nah, moderasi konten sendiri sebenarnya sudah dilakukan secara aktif ya oleh rekan-rekan dari pihak platform, karena mereka kan punya yang namanya community guidelines. Jadi kalau teman-teman main salah satu atau beberapa media sosial itu juga pasti pernah nih, atau mungkin ya bisa dilihat gitu community guidelines mereka seperti apa. Jadi konten-konten apa sih sebenarnya yang boleh diunggah, karena kalau melanggar biasanya akan dapat kayak notifikasi atau tiba-tiba kontennya kehapus gitu dan ada penjelasannya. Nah, itu salah satu bentuk dari moderasi konten yang dilakukan secara langsung oleh platformnya tanpa ada permintaan dari pihak lain. Nah, terkait dengan fenomena ini global atau tidak, sebenarnya kalau dilihat justru ini sedang ramai dibicarakan di konteks global, tapi di Indonesia malah sebenarnya belum ramai gitu, karena kalau dibandingkan dengan beberapa regulasi kayak seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, kemudian juga ada beberapa aturan yang masih pending seperti Rancangan Undang-Undang Ketahanan dan Keamanan Siber, sepertinya untuk pembahasan mengenai moderasi konten ini masih bisa dibilang sedikit sekali gitu yang memahami atau mengetahui terkait dengan kebijakan pemerintah terkait moderasi konten dan juga aturan apa sih yang sebenarnya sudah ada gitu. Mungkin kalau melihat dari globalnya sendiri, saat ini perbincangan global itu lebih menekankan kepada sebenarnya sejauh mana sih tindakan platform itu diperlukan untuk menjaga moderasi konten yang berimbang dan adil juga, karena untuk menjaga masyarakat supaya mereka bisa tetap berinteraksi di platform digital secara aman, tapi juga di satu sisi tidak menghambat proses demokrasi. Jadi di sini memang banyak diskusi kalau di tataran global di arah sana. Mungkin itu dulu kalau dari saya, Mas Hemi. Terima kasih Mbak Pinkan yang sudah memberikan kita gambaran utuh bagaimana persoalan tentang moderasi konten di
apa itu moderasi konten, lalu kemudian bagaimana penerapannya di berbagai negara, lalu kemudian dalam hal apa moderasi konten itu dibutuhkan di platform media digital. Nah, sedangkan kita sekarang bergeser dulu nih, kita bergeser ke pembicara kita, Bang Paul, yang merupakan seorang direktur LBH Pers Padang. Jadi di salah satu bagian yang kami kutip pada makalah kebijakan tentang mempromosikan dan melindungi kebebasan berekspresi di ruang digital yang dipublikasikan oleh TII, itu ada mengutip tentang data dari LBH Pers yang mengatakan sepanjang tahun 2020 itu terdapat 10 orang jurnalis yang dikenakan dalam atau tersandung perkara di Undang-Undang ITE. Mungkin ketika seorang jurnalis memberitakan sesuatu lalu kemudian menuangkannya dalam bentuk tulisan, harusnya kan melewati mekanisme Undang-Undang Pers, namun ini langsung dikenakan Undang-Undang ITE. Pemidanaan itu merupakan salah satu sanksi terberat dalam Undang-Undang ITE, yang lainnya itu seperti take down konten yang dikeluarkan oleh jurnalis tersebut. Nah, menurut Bang Paul nih, bagaimana sih permasalahan moderasi konten atau apa yang telah dirasakan oleh kawan-kawan jurnalis terkait dengan kebijakan moderasi konten di Indonesia hari ini? Iya, terima kasih Bung Hemi. Sebelumnya saya perlu perkenalkan dulu ya, LBH Pers Padang itu memiliki jejaring LBH Pers di banyak daerah. Salah satunya di Jakarta misalnya. LBH Pers Jakarta adalah LBH Pers paling tua. Sedangkan kami itu berdiri sejak tahun 2011 dan sempat mengalami vakum kurang lebih 3 tahun lah. LBH Pers Padang vakum karena tidak ada terjadi kekosongan direktur ya, mengisi jabatan direktur. Nah, saya ini kurang lebih berada di LBH Pers Padang, dia dimandatkan atau diamanahkan oleh teman-teman, khususnya pendiri, kurang lebih 3 bulan. Nah, memang dalam konteks data dan dalam konteks kami masih melakukan melakukan menginput data, melakukan analisis, dan itu masih di awal karena ini saja saya sebelum hadir di sini saya baru saja datang dari Payakumbuh ini misalnya, karena ada aktivitas seperti atlet persidangan ya, pembelaan di pengadilan misalnya. Nah itu yang disiasati. Tapi berkaitan dengan ini, memang diskursus mengenai moderasi konten atau konteks kebijakan regulasi konten di media sosial atau platform-platform yang ada di internet misalnya. Dan yang kedua, mencari irisan yang ada di dalam konteks hak asasi manusia, khususnya di kebebasan berekspresi, kebebasan pers. Ya. Jadi LBH Pers tidak hanya di isu-isu kebebasan pers, LBH Pers juga juga berada di domain kebebasan berekspresi dan juga keterbukaan informasi. Nah, tapi ketiga isu itu adalah isu yang berkaitan dengan berkaitan dengan demokrasi. Nah, moderasi konten ini penting dibicarakan. Teman-teman misalnya di CIPS ya, dan juga Indonesian Institute telah memulai hal yang sangat penting dalam dinamika media sosial dan juga internet yang makin berkembang. Nah, kebebasan berekspresi misalnya, saya ingin kalau teman-teman banyak melakukan riset misalnya seperti CIPS dan juga Indonesian Institute di konteks moderasi konten, saya perlu menggambarkan dan juga menyampaikan konteks yang bagi kami yang tak kalah penting adalah mengenai kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi yang pada akhirnya juga akan bersinggungan dengan kebebasan pers atau kemerdekaan pers misalnya. Nah, tentang moderasi konten itu kan yang saya pahami sih itu adalah mekanisme untuk mengatur lalu lintas konten dalam media sosial atau platform-platform yang ada di internet. Kurang lebih seperti itu. Nah,
konteks ini sangat sangat bersentuhan langsung dengan hak asasi manusia, khususnya kebebasan berpendapat, bahkan kebebasan pers atau kebebasan berekspresi. Nah, walaupun kebebasan berekspresi pada dasarnya itu tidak sefundamental hak asasi lainnya, seperti hak untuk hidup misalnya, hak untuk bebas dari torture atau penyiksaan misalnya, atau hak yang berkaitan dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan atau KBB. Tapi hak atas kebebasan berekspresi atau freedom of expression itu adalah hak yang hak utama. Kalau saya menyebutnya sih the guardian of human right dari sekian banyak hak asasi. Dan itu yang penting dibicarakan dan kemudian diakomodasi dalam kebijakan. Nah, mendorong mengenai kebijakan regulasi konten itu juga harus memperhatikan kebebasan berekspresi yang menjadi penjaga atau pengawal dari hak asasi, semua hak asasi. Misalnya, bagaimana seniman menyuarakan, menyampaikan, mengekspresikan dirinya di media sosial, atau masyarakat sipil, masyarakat marginal lainnya memperjuangkan hak-haknya, itu menggunakan kebebasan berekspresi dan menggunakan media sosial. Konten-konten tersebut diunggah kemudian kan, dan itu yang penting untuk dipikirkan bagaimana supaya hak-hak yang menjadi yang menjadi senjata bagi masyarakat sipil atau masyarakat yang lain itu tidak dikebiri dengan dengan adanya kebijakan moderasi konten. Barangkali ini sedang dibangun dan mudah-mudahan ada konsentrasi dari pemerintah supaya lebih sensitif memperhatikan ini, mengakomodasi hal ini. Nah, dan bagi kami, hak asasi berupa hak kebebasan berekspresi itu bukan hal yang tidak mungkin diderogasi, begitu ya. Itu mungkin saja bisa diderogasi, tapi harus melalui persyaratan-persyaratan yang amat ketat dengan mekanisme atau barangkali mendudukkan struktur yang tepat agar lalu lintas konten ini tidak mengebiri hak asasi seperti kebebasan berekspresi ini. Nah, itu yang penting untuk menjadi catatan bahwa hak atas kebebasan berekspresi ini bisa saja diderogasi atau karena dia adalah masuk dalam kategori derogable rights gitu. Sehingga ada batasan-batasan yang dimungkinkan, tapi tadi sudah disebutkan oleh Mbak Pinkan ya, seperti bagaimana munculnya konten-konten yang memiliki muatan pornografi atau kekerasan dan lain-lain, itu juga diatur di dalam instrumen-instrumen nasional dan juga instrumen internasional. Salah satunya DUHAM atau ICCPR misalnya ya. Itu juga mengatur mengenai batasan-batasan. Mengenai ICCPR itu juga sudah diratifikasi oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Barangkali kita bisa buka-buka lagi kan mengenai ketentuan atau regulasi nasional dan instrumen internasional mengenai hak asasi manusia. Nah, itu untuk pengantar sih yang bisa saya sampaikan di awal, kawan Hemi. Untuk sementara itu dulu, kawan Hemi. Saya masih nunggu dari Mas Hemi ya ini. Iya. Mungkin kalau boleh nanggapin sedikit nih dari Mas. Oke, terima kasih Bung Paul. Tadi saya matiin mikrofonnya. Saya dapat menangkap bagaimana Bung Paul sebenarnya berbicara. Halo Bung Paul, suaranya kedengeran nggak? Iya, kedengeran. Nah, jadi kalau yang saya tangkap dari Bung Paul meletakkan fondasi tentang bagaimana pentingnya kebebasan berekspresi, lalu kemudian juga memberikan ruang, apakah kebebasan berekspresi ini yang bukan merupakan non-derogable right atau hak yang tidak dapat dibatasi. Nah, pertanyaan saya kan begini, apakah negara atau platform penyedia media sosial yang harusnya memberikan batasan-batasan terhadap
konten-konten yang terdapat di ruang digital itu. Soalnya begini, ini salah satu hal yang saya temukan ketika membaca studi dari kawan-kawan CIPS, itu mengatakan bahwa di dalam pasal 9 ayat 4 Permenkominfo tentang penyedia sistem elektronik lingkup private, itu terdapat klasifikasi tentang larangan terhadap informasi elektronik dan dokumen elektronik dengan klasifikasi ada tiga klasifikasi. Yang saya ingin soroti adalah klasifikasi kedua, yaitu poin B, yang mengatakan bahwa konten dapat dilakukan moderasi ketika adanya meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Dan di salah satu diskusi yang diadakan oleh Kominfo, saya menemukan mereka menjadikan contoh Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana yang mengatakan bahwa seseorang dapat dipidana ketika barang siapa yang menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, maka yang dengan penyebaran berita tersebut dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, disanksi hukuman pidana setinggi-tingginya 2 tahun. Nah, artinya kan ketika kita melakukan atau mencoba melakukan moderasi konten di luar konteks bullying lalu kemudian pornografi, seperti melibatkan persoalan-persoalan politik lah. Artinya kan negara itu seperti mundur ke tahun 1946 ketika dilakukannya penjatuhan sanksi. Kalau sekarang kan penjatuhan sanksinya itu paling berat itu pidana dan atau take down dari konten itu sendiri. Nah, pertanyaan saya yang akhirnya muncul ketika diskusi ini sebelum diadakan adalah, apa saja sih atau kepada siapa sih sebenarnya kita harus menumpangkan tanggung jawab tentang persoalan konten yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia? Apakah tanggung jawab tersebut berada di tangan penyedia layanan atau platform media sosial, atau berada di tangan pemerintah yang kita akhirnya melegalkan kepada pemerintah? Silakan buat aturan atau regulasi hukum untuk membatasi konten di Indonesia. Coba mungkin Mbak Pinkan dulu deh, boleh menanggapinya. Silakan Mbak Pinkan. Ya, terima kasih Mas Hemi. Nah, ini sebenarnya juga berkaitan dengan isi makalah kebijakan kami sih di CIPS. Jadi kami juga menyoroti pasal 9 ayat 4, khususnya untuk poin B, karena kan itu menyatakan secara langsung gitu ya, kalau konten yang meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum itu dilarang. Tapi seperti apa? Maksudnya pandangan siapa ini meresahkan masyarakatnya? Nah, kami sendiri di CIPS juga sebelum melakukan penelitian dan mempublikasikan penelitian juga melakukan FGD gitu ya. Jadi kita mengumpulkan perwakilan dari pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika, kemudian juga beberapa perwakilan dari CSO dan juga private sector, khususnya untuk perusahaan-perusahaan platform digital, untuk bersama-sama mendiskusikan hal ini. Dan memang terlihat kalau dari aturan yang ada sekarang, yaitu Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020, ini masih sangat rancu. Jadi bisa dibilang batasannya tuh masih belum jelas gitu. Dan ini kan juga mencakup sebenarnya bukan hanya platform media sosial saja, tapi platform UGC lainnya, karena platform UGC itu sendiri juga luas, seperti kalau kita ngomongin marketplace itu juga termasuk platform UGC, kemudian blog itu juga platform UGC. Nah, jadi sebenarnya meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum ini seperti apa? Nah, kalau dari CIPS sendiri, kami melihat sebenarnya ada salah satu pendekatan, yaitu co-regulation atau pendekatan koregulasi, yang mana ini tidak hanya difokuskan kepada salah satu pihak saja, namun memfokuskan kepada adanya pembagian tanggung jawab antara pemerintah dengan pihak non-pemerintah, baik itu CSO maupun juga private sector, untuk bersama-sama terlibat dalam pembuatan kebijakannya dan juga implementasinya. Nah, kan kita seringkali mendengar kalau pemerintah membuat suatu aturan, baik di level nasional maupun di kementerian, itu mereka sudah melakukan jejak pendapat, yang mana berusaha menyaring sebanyak mungkin masukan gitu dari pihak non-pemerintah. Namun sebaiknya kalau kita melihat dan berkaca dari co-regulation approach ini sendiri, prosesnya tidak berhenti hanya di sana saja, tapi juga ketika peraturannya sudah dikeluarkan, kemudian diimplementasikan, juga perlu dibagi kewenangan gitu. Misalkan untuk
pembahasan mengenai konten, moderasi konten. Konten apa saja yang perlu untuk di take down gitu, apalagi untuk di masa-masa yang sifatnya mungkin dinamis gitu ya, seperti tahun politik, ketika ada pemilu, dan semacamnya. Nah, hal-hal seperti itu kan tentu akan sangat dilematis kalau kita hanya menaruh, apa ya, bisa dibilang kewenangan hanya kepada pemerintah, tapi juga perlu ada check and balance yang mana itu bisa didapatkan ketika melibatkan perwakilan CSO maupun juga private sector, khususnya yang memang platform UGC ini, untuk bersama-sama bisa semacam jadi ada forum untuk nantinya menindaklanjuti gitu laporan-laporan yang masuk terkait dengan moderasi konten. Nah, yang kedua juga berkaitan dengan aspek due process-nya seperti apa. Jadi benar yang tadi dibilang juga oleh Mas Ao, kalau untuk peraturan terkait dengan kebebasan berpendapat dan juga menggunakan platform digital tentu ada batasan-batasannya juga, dan kita jadi ya memaklumi lah pemerintah ingin ada bagian gitu di situ. Tapi jauh mana prosesnya itu bisa tetap berjalan akuntabel dan juga bisa tertanggungjawabkan kepada publik, itu yang penting. Dan kami melihat sebenarnya kalau dari aturan Permenkominfo ini sayangnya belum memuat adanya mekanisme banding, kemudian juga untuk platform ataupun juga masyarakat yang kontennya itu di take down untuk bisa menyampaikan sanggahan mereka ataupun juga meminta secara langsung keterangan lebih lanjut gitu terkait dengan tindakan yang dilakukan untuk menurunkan konten mereka gitu secara digital. Nah, itu yang kami harapkan juga sebenarnya kalau dari makalah kebijakan ini, salah satu rekomendasinya supaya pemerintah bisa menekankan pendekatan koregulasi, kemudian juga terkait dengan mekanisme di proses ini perlu dimasukkan nih sebenarnya di peraturan Menteri Kominfo. Jadi kita juga sebenarnya mengharapkan adanya revisi gitu dari Permenkominfo 5 tahun 2020 ini. Oke, terima kasih Mbak Pinkan. Jadi Mbak Pink, kalau dorongan dari kawan-kawan CIPS itu bagaimana penyedia layanan sistem elektronik dan pemerintah itu berkolaborasi dalam melakukan moderasi terhadap konten di ruang digital. Oke, mungkin bentar untuk kawan-kawan yang ingin bertanya atau ingin langsung menyampaikan pendapatnya, silahkan request untuk bergabung dalam live Instagram ini, atau langsung saja ketikkan di kolom chat untuk pertanyaan-pertanyaannya supaya bisa kita diskusikan pada sore hari ini. Oke, selanjutnya kepada Bung Paul, gimana Bung? Apakah yang bertanggung jawab itu adalah platform penyedia media sosial atau pemerintah atau negara? Iya, itu sangat penting ya untuk dibahas ya, mengenai mekanisme. Yang kedua mengenai struktur atau otoritas yang menangani, mengatur atau bertindak terhadap moderasi konten. Pertama, perlu didudukkan dulu mengenai konteks legislasinya. Konteks legislasi, kita memiliki peraturan Perkominfo yang tahun 2020 itu, dan itu sebenarnya banyak dimensi yang perlu dikoreksi atau direvisi. Dan nanti kita bahas bagian ya yang penting untuk disorot. Dan yang kedua, kita memiliki undang-undang mengenai telekomunikasi ya, itu undang-undang juga sudah lama. Nah, persoalan moderasi konten, hemat saya persoalan moderasi konten itu regulasinya perlu dibuat tersendiri atau nanti dimasukkan ke dalam dalam konten undang-undang telekomunikasi misalnya. Pertama itu berkaitan dengan hak asasi. Nanti ada memangkas hak asasi, perdebatannya di situ, dan kemudian materi muatan yang nanti mengebiri HAM, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, bahkan kebebasan pers gitu. Itu juga makin itu yang membuat makin penting untuk diatur di dalam level undang-undang, bukan Perkominfo mengenai moderasi konten, karena ini berkaitan dengan hak asasi. Yang kedua, harus ada walaupun dimungkinkan misalnya self regulation misalnya ya di dalam penyelenggara atau PSE ya, penyelenggara sistem elektronik kalau nggak salah ya PSE itu dimungkinkan untuk membuat self regulation, tapi mesti diletakkan mengenai guideline atau indikator-indikator yang penting dan kemudian yang menjadi pagar, yang menjadi
benteng untuk perlindungan terhadap hak asasi manusia yang akan bersinggungan atau bersentuhan langsung dengan kebijakan moderasi konten. Nah, badan atau regulasi khusus yang independen, otonom itu penting. Itu yang nanti menjadi sentra bagi lalu lintas konten yang mana yang boleh, yang mana yang tidak. Jadi kalau kita pernah mendengar ada badan regulasi tentang telekomunikasi Indonesia, BRTI kalau nggak salah ya. Itu kalau saya nggak lihat itu badan BRTI misalnya itu masih ada atau tidak, atau sepertinya tidak berjalan lagi. Itu mestinya diperkuat. Yang sebelumnya saya baca itu, saya mencoba mencari di negara lain ada nggak ya tentang misalnya badan otonom seperti itu. Kita bisa melihat ternyata di Australia ada badan otonom itu, Communication Multimedia Authority itu. Jadi CMA yang ada di Australia itu adalah komponen yang tepat dalam komponen yang tepat di tengah-tengah komplikasi persoalan moderasi konten dan kebebasan berekspresi. Jadi orang-orang yang mengisinya itu juga harus memiliki standar, harus terinternalisasi nilai-nilai hak asasi manusia, khususnya kebebasan berpendapat atau kebebasan berekspresi. Dan kemudian guideline-nya harus jelas. Jadi konten-konten itu juga yang mana yang dilarang dan mana yang diperbolehkan itu diatur dalam undang-undang tadi. Nah, tapi indikatornya memang harus clear. Nah, terkait dengan ketertiban umum yang sempat dibahas oleh Bung Hemi misalnya. Ketertiban umum itu memang diatur di dalam ICCPR, khususnya pasal 19 sama pasal 20 ICCPR misalnya. Itu memang menyinggung soal itu, tapi ICCPR sendiri punya konteks yang jelas juga untuk diterjemahkan. Pertama, apakah ketertiban umum itu berkaitan dengan atau national security lah. National security itu berkaitan dengan kekerasan atau memprovokasi kekerasan atau permufakatan mengundang orang-orang untuk melakukan kejahatan kekerasan misalnya. Nah, ketika sudah menimbulkan implikasi yang bersifat fisik seperti itu jelas gitu loh ketentuannya. Maka pemerintah itu perlu kembali membaca instrumen-instrumen internasional, instrumen-instrumen hak asasi manusia yang sudah kita ratifikasi, yang sudah menjadi pedoman kita bernegara untuk ketentuan-ketentuan hak asasi misalnya. Jadi jelas guideline-nya, jelas indikatornya kalau seandainya pemerintah sudah mengacu kepada instrumen-instrumen hak asasi manusia gitu loh. Nah, selain itu saya sepakat dengan Mbak Pinkan. Misalnya ada mekanisme sanggahan, mekanisme banding, mekanisme keberatan di dalam moderasi konten itu diatur, diakomodasi sehingga kita bisa mekanisme diskursusnya ada. Orang bisa menyatakan keberatan gitu loh. Bahkan kalau perlu ada pengadilan khusus terkait itu. Agar apa? Ini berkaitan dengan hak asasi orang gitu loh. Nah, jadi persoalan ini apakah itu berbentuk pengadilan atau badan adjudikasi yang bisa menyelesaikan persoalan ini agar tidak ada pengebirian. Jadi pemerintah memang perlu betul-betul memperhatikan setiap detail dan setiap konteks yang konteks praktis yang sifatnya lebih tersusun gitu loh di dalam pengaturan ketentuan ini. Karena perlu ditegaskan dalam konteks penyelenggaraan media sosial yang sudah baik oleh private sector maupun oleh pemerintah misalnya itu adalah itu harus memproteksi memproteksi mengenai market ide yang ada di market ide yang ada di
platform maupun di internet gitu loh. Karena kebebasan berekspresi itu adalah bentengnya bagi free market of ideas yang berkembang di seluruh platform dan juga di internet. Nah, itu sih yang menurut saya, tapi ini yang saya perlu tanyakan ke Bung Hemi. Apakah kita sudah betul-betul menyelidiki, sudah betul-betul melakukan penilaian atau riset, kenapa pemerintah begitu banyak meminta Google misalnya ya seperti yang ada di Tor sederhana Bung Hemi itu, kenapa pemerintah terlalu banyak meminta konten-konten itu untuk dihapus gitu? Apakah betul karena masyarakat kita dalam menggunakan internet banyak melanggar hak asasi orang lain kah misalnya, atau menganjurkan kekerasan, kontennya pornografis gitu ya, atau hal-hal lain yang apa hal lainnya? Apakah ini konteks pemerintah yang terlalu bernafsu untuk menghapus, memblokir atau mengebiri konten-konten itu, atau masyarakat kita yang belum teredukasi baik dalam menggunakan media sosial? Nah, itu yang penting untuk diapakan. Kalau seandainya pemerintah banyak melakukan penghapusan konten karena ini berkaitan dengan aktivitas media sosial yang dirasa merugikan kepentingan politik pemerintah, menerapkan kebijakan, membuat kebijakan, kemudian orang melakukan diskursus di media sosial, melalui tulisan dan juga konten-konten lainnya misalnya. Kemudian pemerintah merasa terganggu. Nah, coba diperhatikan apakah kalau seandainya justru banyak yang punya dimensi politis, artinya pemerintah kita tapi saya punya kecenderungan bahwa pemerintah justru sangat represif terhadap dinamika yang ada di media sosial. Kenapa? Karena kalau ini hanya di dalam dimensi moderasi konten saja, belum di ranah-ranah lain tentang kebebasan berekspresi. Pemerintah begitu represif, lebih cenderung represif dalam menerapkan kebijakan-kebijakan, baik mengkriminalisasi penggunaan undang-undang ITE dalam konteks moral atau penggunaan karya seni. Itu yang kita perhatikan beberapa waktu terakhir atau bertahun-tahun di rezim inilah khususnya. Sehingga moderasi konten ini hanya salah satu dimensi saja dari sekian banyak model-model represivitas pemerintah terhadap lalu lintas konten dan ekspresi-ekspresi lainnya yang disampaikan oleh masyarakat sipil, baik di dunia maya maupun dalam kesehari-harian lah misalnya. Itu. Terima kasih Bung Hemi. Siap, terima kasih Bung Paul. Menyambut salah satu tanggapan dari Bung Paul tadi tentang kenapa sih Indonesia atau pemerintah Indonesia menjadi negara yang paling banyak meminta penghapusan konten di Google berdasarkan konten removal transparansi itu. Kalau sependek pemahaman kami, kita melihat bahwa ada kesalahan dalam mekanisme permintaan atau permoderasian konten di Indonesia. Kalau di beberapa negara, itu mereka tidak meletakkan pemerintah sebagai salah satu alur dalam melakukan moderasi konten. Yeah. Jadi alurnya kan seperti ini, antara pengguna media sosial atau masyarakat ruang digital dengan penyedia atau si platform media sosial. Tetapi biasanya kan kalau seperti itu, masyarakat langsung memintanya kepada platform untuk melakukan atau mereport postingan atau konten-konten tersebut. Sedangkan di Indonesia kita meletakkan kominfo di antara proses tersebut. Kita sebagai pengguna media sosial menemukan konten yang melanggar peraturan perundang-undangan, lalu kemudian melaporkannya kepada kominfo, dan kominfo baru melaporkannya kepada penyedia layanan media sosial tersebut. Pertanyaannya kan, seberapa penting adanya kominfo diletakkan di antara proses moderasi konten tersebut. Sementara kita mengetahui bahwa apakah memang semua konten yang dimintakan oleh
Kominfo untuk di take down atau dihapus oleh si penyedia layanan tersebut merupakan benar-benar merupakan permintaan dari masyarakat. Itu kan data yang tidak kita miliki. Itulah mengapa kita membuka diskusi hari ini supaya kita dapat menemukan langkah-langkah ke depannya bagaimana memberikan perlindungan terhadap hak-hak kita di ruang digital. Padahal hak-hak kita di ruang digital ini masih banyak yang direpresi, data kita masih sering bocor, apalagi kemarin data Polri itu bocor sekitar 42.000, itu kan menjadi suatu tanda tanya sebuah lembaga negara, sebuah aparat penegak hukum dapat mengalami kebocoran data tersebut. Nah, bagaimana mungkin sebelum kita berbicara tentang bagaimana melakukan moderasi konten, pemerintah seharusnya terlebih dahulu memberikan perlindungan terhadap data pribadi kita di ruang digital begitu. Mungkin Mbak Pinkan bisa memberikan tanggapannya tentang pertanyaan dari Bung Paul tadi, atau mungkin kawan-kawan yang lainnya yang ingin memberikan tanggapan atau ingin bertanya, dipersilahkan. Ya, terima kasih banyak Mas Hemi dan Mas Paul. Jadi saya juga sependapat sih untuk poin yang kita perlu melihat lebih lanjut lagi sebenarnya terkait dengan permintaan atau request pemerintah untuk take down beberapa konten digital itu kepada platform itu memang untuk kepentingan politis kah, atau memang sebenarnya menjaga supaya penerapan undang-undang yang lainnya itu bisa menjaga keamanan masyarakat dalam berinteraksi di ranah digital. Jadi hal itu yang memang masih kita bisa bilang mismatch-nya di situ gitu ya. Dan kalau misalkan dari platform sebenarnya mereka juga nggak cuma Google aja, tapi banyak platform sekarang mereka memiliki laporan berkala yang sifatnya biasa tahunan terkait dengan transparansi report mereka, dan salah satu poin itu juga terkait dengan pemutusan akses maupun juga konten-konten yang mereka moderasi itu seperti apa. Nah, kalau kita ngeliat dari pemerintah, sebenarnya Kominfo memiliki laporan tahunan juga terkait dengan kinerja mereka. Dan ada salah satu poin yang memang memperlihatkan seberapa banyak sih konten-konten yang bisa dibilang melanggar gitu dari aturan-aturan yang ada. Namun memang di sini yang masih disayangkan belum ada penjelasan lebih lanjutnya juga. Jadi hanya sebatas angka dan grafik gitu ya kalau misalnya kita ngeliat dari laporan Kominfo, sehingga memang belum sekomprehensif transparency report yang memang dimiliki oleh para platform-platform digital ini. Jadi memang harapannya sebenarnya ini bisa lebih dikembangkan lagi oleh pemerintah untuk transparansi dari moderasi konten itu seperti apa. Namun kalau untuk bicara mengenai sebenarnya perlu nggak sih ada pemerintah gitu ya di antara hubungan masyarakat di platform digital. Kalau dari CIP sendiri kami melihatnya memang untuk saat ini kalau ngeliat dari konteks regulasi yang ada, memang peraturan Menteri Kominfo ini kan sebenarnya juga turunan dari Undang-Undang ITE gitu secara tidak langsung. Jadi memang ada aturan-aturan yang lebih tinggi lagi yang mengamanatkan adanya Permen Kominfo ini. Namun yang disayangkan Undang-Undang ITE tersebut belum dilengkapi dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, karena berbicara mengenai moderasi konten, kita juga tidak bisa lepas dari aspek keamanan data masyarakat gitu kan, karena di sini terkait dengan konten digital tadi sangat beragam jenisnya, kemudian juga aspek-aspek yang dinilai melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan itu sangat luas dan bisa ditafsirkan. Jadi dengan belum adanya RUU PDP itu juga menambah satu masalah gitu bisa dibilang dalam upaya untuk efektivitas dari moderasi konten di Indonesia yang berkeadilan. Kemudian juga yang kedua terkait dengan belum adanya mekanisme due process dan juga menyampaikan kayak sanggahan gitu atau banding terkait dengan keputusan-keputusan yang diambil, karena kalau di sini jadi sifatnya takutnya top down aja gitu dari pemerintah langsung menginstruksikan kepada platform maupun juga ke masyarakat, sehingga masyarakat maupun platform sendiri tidak bisa meminta pertanggungjawaban dari pemerintah gitu. Jadi cross check untuk check and balance-nya masih miss gitu di sini. Jadi mungkin permasalahan yang bisa disorotin itu sih Mas Hendy. Oke, terima kasih buat tanggapannya Mbak Pinkan. Bagaimana kita penting sebenarnya untuk lebih mendorong bagaimana adanya perlindungan terhadap data pribadi, ketimbang pemerintah sibuk untuk memilah dan memilih konten mana yang boleh tayang dan yang tidak boleh tayang gitu. Ini ada yang mau bertanya,
Saudara Ahmad Hidayat, saya undang dulu. Oke. Jadi menjadi hal yang patut dipertanyakan ya. Ini udah bergabung. Ya, silakan. Suaranya nggak kedengeran. Oke, silakan Saudara Ahmad. Sore. Ya. Hmm. Ya. Oke, terima kasih Saudara Ahmad. Saya hapus ya Saudara Ahmad, tapi tetap berada di ruang diskusi ini ya. Sampai jumpa Saudara Ahmad. Mungkin kalau ada kawan-kawan yang lain yang pengen nanya dan atau memberikan tanggapannya, dipersilahkan untuk komentar dan nanti akan kita undang di ruang diskusi ini. Mungkin untuk pertanyaannya dari Saudara Ahmad, Bung Paul ingin menanggapi terlebih dahulu. Dipersilahkan, Bung. Ya, terima kasih, Bung Hemi. Pertanyaan Bung Ahmad itu perlu ya. Pertama memang secara substansi perlu, yang kedua memang perlu ditanggapi ini. Yang pertama bahwa kita mesti memahami demokrasi itu sebagai jalan untuk ribut ya. Demokrasi kalau nggak ribut itu bukan demokrasi menurut saya. Jadi keributan atau chaos ide, chaos pendapat di dalam demokrasi itu hal yang sangat penting agar suara-suara rakyat itu terfasilitasi. Karena itulah pentingnya negara ini memiliki instrumen HAM, mengakui hak asasi dan menjamin hak asasi itu dan demokrasi. Nah, yang kedua, yang penting dipahami itu adalah ada komponen dalam hak asasi manusia. Mungkin kita masih ingat ya, komponen dalam hak asasi manusia, misal di generasi pertama hak asasi manusia mengenai sipol dan generasi kedua mengenai ekonomi sosial dan budaya. Bahwa di generasi pertama itu memang perspektifnya adalah negara tidak boleh melakukan intervensi atau seminim-minimnya intervensi dalam penggunaan hak sipil politik. Nah, cara berpikir itu yang penting untuk kita dudukkan, bahwa negara tidak boleh bersifat intervensionisme, terlalu ikut campur atau campur tangan, dan itu pun dilarang dalam instrumen ICCPR.
International Covenant tentang apa namanya ya, civil and political rights misalnya. Nah, itu yang membedakan dengan hak ekonomi sosial budaya, tentang Covenant ekonomi sosial and cultural right misalnya. Bahwa cultural right itu memang menuntut negara itu harus intervensi supaya hak itu terpenuhi, ya harus berperan penuh negara. Nah, kalau bisa negara itu tidak perlu terlalu banyak ya. Ini cara berpikir sederhananya atau bahasa sederhana, negara tidak boleh terlalu banyak campur tangan terhadap itu. Nah, atau hoax itu misalnya ya, kalau kita pernah ketika kampanye Donald Trump, bagaimana Mark Zuckerberg misalnya ya, yang kita bisa searching itu informasinya, Mark Zuckerberg itu sebagai founder dari Facebook itu sangat minim melakukan moderasi konten di kampanye-kampanye Donald Trump misalnya. Itu adalah bentuk dari subjektivitas, karena ini jauh ya, secara teritori mereka jauh, dan Trump sangat bisa accessible terhadap siapa namanya ya, si Mark Zuckerberg misalnya. Itu memungkinkan bagi Donald Trump mengintervensi kebijakan di dalam perusahaan atau korporasinya si Mark. Tapi bagaimana seharusnya mengenai chaos ini tidak keterlaluan. Demokrasi tetap terfasilitasi. Semua orang bisa bersuara. Hak asasi manusia, kebebasan berekspresi itu tidak apa namanya, tidak terbunuh secara pelan-pelan. Nah, pemilu itu salah satu apa namanya ya, salah satu momentum yang penting diperhatikan, dan teman-teman yang bergerak di bidang demokrasi, masyarakat sipil yang bergerak di bidang hak asasi ya perlu apa namanya, memperhatikan momentum ini. Itu yang sangat sensitivitas Bung Ahmad luar biasa terkait konteks pemilu dan fase-fase penting dalam kita dalam bernegara misalnya. Dan yang perlu saya sampaikan lainnya adalah batasan-batasan dalam pemilu, batasan-batasan yang penting kita perhatikan dalam pemilu, tentang aktivitas ributnya ruang demokrasi, ruang publik di dalam fase-fase tertentu itu adalah apakah konten ini berkaitan dengan anjuran kekerasan itu. Anjuran penggunaan kekerasan, terjadi permufakatan untuk melakukan kekerasan, atau bentuk-bentuk provokatif lainnya. Yang kedua, hal-hal yang berkaitan dengan ujaran-ujaran kebencian, suku, agama, ras, dan antar golongan yang bisa memicu, walaupun tidak bersifat tidak langsung memuat konten kekerasan, menganjurkan kekerasan, tapi dengan terpicunya, tapi dengan perselisihan yang mengandung sara itu dapat lebih buruk. Jadi hoax itu harus juga didasarkan, diprioritaskan terhadap konten-konten yang tadi, pornografi kah, soal isu sara, ketertiban umum harus mengacu kepada kecenderungan untuk mengajak melakukan kekerasan misalnya, dan apa lagi ya yang perlu diperhatikan ya, yang jauh dari nilai-nilai moralitas umum, terutama nilai-nilai moralitas universal misalnya, dan pencemaran nama baik. Itu yang perlu diperhatikan. Tapi di luar itu barangkali masih ada yang ketinggalan. Nah, tapi di luar itu kita harus menyelenggarakan negara ini di fase-fase apapun, salah satu yang pemilu. Ya, negara ini wajar ribut karena ini adalah media sosial atau iklim demokrasi, ya market of ideas bagi banyak orang supaya bersuara. Bagaimana kebijakan pemerintah itu tidak justru membuat orang ini takut bersuara, ragu untuk bersuara. Jadi iklim yang harus dibangun itu bukan iklim ketakutan, iklim represif. Ketentuan-ketentuan pun bahwa pemerintah harus membentuk aturan, iya. Karena itu adalah kewajiban pemerintah. Membentuk regulasi, iya. Yang kedua, strukturnya harus jelas. Kalau bisa, Kominfo itu tidak lagi sebagai orang yang menyuruh-nyuruh penyelenggara platform misalnya. Mau Google kah, Twitter kah, Facebook, Instagram untuk mengatur-atur untuk hapus konten ini. Harus ada penyelenggara
atau penyelenggara tadi seperti dulu ada BRTI. BRTI itulah yang diisi oleh komponen-komponen orang yang bersifat independen, menguasai mengenai hak asasi manusia, khususnya kebebasan berpendapat, karena ini nggak boleh ini nggak boleh diabaikan gitu loh. Dan kemudian guideline-nya jelas gitu. Guideline-nya ini kalau bisa itu diatur dalam undang-undang, karena ini berkaitan dengan hak asasi manusia yang barangkali banyak gitu. Nah, kenapa ada badan khusus otonom dan independen ini perlu? Karena pemerintah paling banyak, kalau seandainya petahana atau kekuasaan yang sedang ada, itu mengatur lalu lintas konten yang ada di banyak platform atau di internet misalnya, itu akan banyak unsur politik. Nah, kecenderungan di dalam pemilu itu adalah campur tangan politik, campur tangan orang-orang yang berkuasa itu sangat tinggi. Sensitivitas saya lebih kepada hal itu. Makanya perlu untuk diperhatikan yang tadi, badan khusus tadi, sehingga dia yang bebas dari kepentingan politik diperkuat gitu loh. Badan otonom ini diperkuat, diatur di dalam undang-undang, misalnya dalam undang-undang Telkom misalnya, atau telekomunikasi misalnya. Dia bisa membuat regulasi seperti Dewan Pers misalnya ya, regulasinya itu disusun secara demokratis, konten atau substansinya itu tidak hanya memiliki batasan yang jelas, tapi juga hak asasi manusia juga terperhatikan, dan konten atau substansi yang ada di dalam peraturan itu juga berdasarkan isi dari instrumen-instrumen HAM yang ada, baik di tingkat nasional maupun internasional. Begitu kurang lebih, Bung Emi. Oke, Bung Paul semangat sekali ya kalau berbicara tentang bagaimana kita memperjuangkan demokrasi ini. Jadi gini, sebenarnya saya mau mendengar pendapat dari Mbak Pinkan tentang pertanyaan dari Saudara Ahmad tadi. Tapi saya ingin menambahkan satu beban lagi nih buat Mbak Pinkan yang saya pikiran. Tadi kan Bung Paul bilang kalau demokrasi itu harus chaotic, harus rusuh gitu. Semua orang itu boleh bersuara. Nah, permasalahannya adalah apakah beberapa akun yang kita kenal sebagai pendengung itu perlu kita moderasi atau tidak di dalam iklim demokrasi di Indonesia. Gimana tuh menurut Mbak Pinkan? Iya, terima kasih. Menarik sekali tadi mendengar penjelasan dari Mas Paul gitu ya. Udah sangat lengkap menurut saya dari bagaimana pemerintah ini bisa mengantisipasi gitu hal-hal yang tidak terduga menyikapi dari kegiatan pemilu nantinya tahun 2024. Dan mungkin kalau menjawab pertanyaan Mas Ahmad tadi, kalau tadi sudah dari segi pemerintahnya, kalau saya mungkin mau menambahkan dari segi masyarakatnya juga perlu untuk dibekali dengan literasi digital yang mumpuni terkait dengan bagaimana berinteraksi di media sosial, kemudian juga memanfaatkan platform-platform digital untuk menyuarakan aspirasi mereka, ataupun juga untuk berinteraksi menanggapi dinamika yang terjadi di ruang digital tersebut. Karena seringkali kan memang diskusinya ini menjadi sangat berkembang dan lebih lanjut lagi itu bisa mungkin ada tahapan-tahapan yang kita melihatnya jadi semakin kalau memasuki masa-masa yang politis itu jadi seperti tidak terbendung gitu, maksudnya serangan-serangan di dunia digital itu jadi semakin banyak, dan tentu saja tidak bisa dengan cepat atau mudah ditemukan akar masalahnya di mana. Jadi sebaiknya memang pendekatan antisipatif dari masyarakat juga perlu dibekali dengan pemahaman untuk menggunakan platform digital mereka, dan juga untuk menjaga keamanan data mereka di lingkup digital. Karena kan seringkali ketika ada suatu diskusi atau perdebatan yang substantif, tapi justru mendapatkan serangan yang sifatnya personal gitu, dan bahkan tidak menyentuh aspek substansi yang didiskusikan. Dan kalau misalkan masyarakat tidak aware dengan keamanan data mereka, ataupun juga informasi-informasi yang mereka miliki di ruang digital, itu bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang nantinya bisa membahayakan mereka juga gitu. Jadi perlu ada tindakan antisipatif juga dari masyarakat untuk cermat dalam berkegiatan di media sosial terutama.
apalagi menjelang masa-masa yang sangat dinamis gitu untuk berdiskusi di ruang digital. Dan kemudian tadi pertanyaan dari Mas Hemi boleh diulang? Gimana tuh kalau dalam konteks moderasi konten kan pendengung dalam pemilihan umum itu juga mengeluarkan konten-konten yang kadang menyebabkan pertikaian. Menurut Mbak Audrey yang kayak gitu butuh dimoderasi oleh pemerintah atau oleh platform media sosial atau enggak? Sebenarnya kalau terkait dengan siapa yang memposting suatu konten gitu, menurut saya sebenarnya tidak perlu pandang bulu ya. Maksudnya apakah siapa yang memposting hal tersebut, tapi justru melihat kontennya itu sendiri. Apakah memang konten tersebut melanggar aturan-aturan yang sudah ada, ataupun juga sebenarnya norma-norma yang dijunjung gitu. Karena kalau bicara terkait dengan pemilu gitu tadi, dengan contoh di Amerika Serikat, kalau Mas Paul mencontohkan, tentu saja sebenarnya ada aspek-aspek yang berbeda dengan di Indonesia, dalam artian konten moderator itu sendiri yang dari platform-platform digital juga perlu melihat konteks nasional gitu, yaitu salah satunya dengan penggunaan bahasa Indonesia ketika mereka menggunakan atau memberlakukan moderasi konten yang sifatnya self-regulation ya, karena kan dari platformnya sendiri gitu. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang sebenarnya perlu diperhatikan juga dari segi platform untuk secara ada inisiatif juga untuk menjaga keamanan dan ketertiban terkait dengan interaksi di ruang digital. Tapi kalau untuk jenis kontennya itu siapa yang memposting, kalau menurut saya sebenarnya tidak boleh pandang bulu sih sebenarnya. Paling itu kalau dari saya. Itu aku sepakat sih sama Mbak Pinkan. Kayaknya udah 1 jam kita diskusi nih, udah banyak hal yang dapat kita rangkum, yang udah kita telurkan bersama bagaimana persoalan tentang moderasi konten ini. Mungkin untuk menutup diskusi yang ciamik pada sore ini, kita boleh minta closing statement dulu lah dari dua pembicara kita yang luar biasa ini. Kita mulai dari Bung Paul. Silakan Bung, kalau mau ditanggapi juga pertanyaan terakhir saya juga silakan Bung. Ya, saya rasa itu udah udah dijawab sama Mbak Pinkan. Kalau yang sebenarnya tadi sudah kalau closing statement saya pun paling mensimplifikasinya, pengaturan mengenai ini harus betul-betul diseriusi oleh pemerintah misalnya. Dan tindakan pemerintah yang akhir-akhir ini itu jauh melampaui dari peran negara dalam kacamata hak asasi manusia. Dalam konteks hak sipil politik seperti kebebasan berekspresi itu, pemerintah terlalu jauh campur tangan, sehingga ini bisa dilihat dari data siapa yang digunakan oleh teman-teman Indonesian Institute, yang kemudian Google menyampaikan laporannya, reportnya, bahwa puluhan ribu entah berapa banyak itu adalah cerminan bahwa pemerintah terlalu banyak ikut campur, sehingga memerlukan mekanisme dan struktur yang jelas untuk bisa, artinya sederhananya begini, pemerintah itu yang perlu dimoderasi gitu loh. Bagi saya pemerintah itu yang perlu dimoderasi, dan yang kemudian regulasinya yang perlu dimoderasi sebelum adanya moderasi dari sebelum moderasi konten-konten di media sosial itu. Yang kemudian bagaimana atmosfer media sosial, atmosfer di media sosial itu bukan atmosfer yang penuh ketakutan untuk dihukum, bukan atmosfer yang kemudian ditakutkan untuk disewenang-wenangkan, di take down atau diblokir oleh pemerintah. Jadi iklim-iklim yang seperti itu sebenarnya harus lebih diperhatikan pemerintah, sehingga tidak ada kekhawatiran apakah pendapat kita ini akan atau tidak, hanya karena kehendak politik dari pemerintah, kehendak politis dari penguasa begitu. Jadi memang penguasa ini yang perlu dimoderasi menurut saya, karena terlalu banyak campur tangan. Dalam konteks moderasi lebih banyak perlindungan terhadap kekuasaan salah satunya. Dan literasi masyarakat juga sangat perlu ditingkatkan seperti kata Mbak Pinkan tadi. Jadi iklimnya kita harus terbangun juga. Saya menganggap ini sebagai dinamika saja sebenarnya. Dinamika saja, kita perlu kemajuan dan diskusi ini, teman-teman yang konsen terhadap ini seperti CIPS
dan juga Indonesian Institute juga melahirkan eh, apa eh, karena kawan-kawan yang sangat-sangat intens memulai ini, kemudian bisa menelurkan kajian yang sangat penting kepada pemerintah, sehingga antara kebijakan moderasi konten dan juga kebebasan berekspresi itu terjembatani dengan baik, tidak ada yang terlanggar dan semuanya terakomodasi sebaik-baiknya. Kira-kira begitu, Bung Hemi. Maaf terlalu panjang. Oh, keren sekali. Terima kasih Bung Paul untuk closing statement-nya yang luar biasa. Mungkin berikutnya kita minta Mbak Pinkan, dipersilakan Mbak. Ya, terima kasih. Jadi pertama-tama mungkin saya mengucapkan terima kasih juga ya kepada teman-teman di Indonesian Institute untuk mengadakan diskusi publik seperti ini gitu, untuk isu moderasi konten yang sekali lagi kalau di Indonesia sepertinya masih belum ramai gitu, padahal sebenarnya sangat dekat dengan keseharian kita sebagai masyarakat. Tidak hanya menuju tahun politik saja, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari gitu kan, karena kita memanfaatkan platform UGC dari yang sifatnya media sosial untuk berkomunikasi ataupun hiburan sampai juga ke marketplace gitu. Jadi sebenarnya isu ini masih sangat penting untuk didiskusikan bersama, dan sepertinya juga dari partisipasi publik untuk memahami sebenarnya moderasi konten itu apa, kemudian regulasi yang sudah ada itu apa. Jadi memberikan wawasan terkait dengan sebenarnya hak-hak asasi mereka di ranah digital itu seperti apa. Jadi harapannya semoga teman-teman yang menyaksikan juga bisa lebih aware terkait dengan isu ini, dan mungkin kalau mau tahu lebih lanjut bisa cek juga di penelitian CIPS maupun Indonesian Institute terkait dengan isu moderasi konten. Dan berkaitan dengan moderasi konten juga tidak lepas dari isu perlindungan data pribadi dan juga literasi digital. Dan kami juga sebenarnya kalau di CIPS memang memiliki fokus salah satunya di ekonomi digital yang melihat riset di bidang digital itu secara holistik juga. Jadi kalau mungkin teman-teman juga tertarik bisa lihat di website kami atau di YouTube juga. Terima kasih banyak Mas Hemi. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Pinkan dan Bung Paul yang sudah menemani kita pada sore hari yang baik ini. Jadi sebenarnya wadah ini akhirnya kan bisa mempertemukan kita bertiga, dan mungkin di inisiatif-inisiatif berikutnya kita akan berdiskusi hal-hal lain dan juga membangun suatu kelompok yang berdaya dan terpadu untuk dapat memberikan rekomendasi demi perbaikan berbagai kebijakan yang ada di Indonesia saat ini. Baiklah, terima kasih kepada Bang Paul, terima kasih kepada Mbak Pinkan yang telah menemani kita, dan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah tetap bertahan di Instagram Live ini. Semoga kita dapat berjumpa di ruang-ruang diskusi lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima sampai kasih jumpa Bung Paul. Mbak Pinkan, sampai jumpa Mbak. Ya, sampai jumpa Mbak Pinkan.